Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat Indonesia. Sekarang ini materinya adalah asesmen diagnostik. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, kemampuan dan keterampilan siswa di dalam sebuah kelas itu berbeda-beda. Ada yang lebih cepat paham, ada yang terlambat, ada yang juga yang sedang. Namun, ada juga yang membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami topik tersebut. Seorang siswa yang cepat dalam paham dalam satu topik belum tentu cepat paham dalam topik yang lain. Tuh, oke. Asesmen diagnostik memetakan kemampuan siswa di kelas yang cepat, yang sedang, dan yang lambat. Oke. Untuk selanjutnya, tujuan asesmen diagnostik. Yang pertama, secara umum sesuai namanya, asesmen diagnostik bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Asesmen diagnostik terbagi menjadi asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen kognitif. Tujuan dari masing-masing asesmen adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tujuan dari asesmen yang kognitif, mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Yang kedua, mengetahui aktivitas selama belajar siswa di rumah. Yang ketiga, mengetahui kondisi keluarga siswa. Yang keempat, mengetahui latar belakang pergaulan siswa. Dan yang terakhir, mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat belajar. Yang kognitif, mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa. Dan yang terakhir, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Artinya, asesmen diagnosis ini intinya adalah untuk mengukur bagaimana pemahaman siswa itu tersendiri. Apa termasuk siswa yang cepat dalam memahami sebuah topik, atau yang sedang, atau yang lambat gitu. Nah, kita harus sebagai guru harus bisa memahami ini A ini termasuk yang mana, B ini yang termasuk yang mana, sehingga kita sebagai guru bisa mengambil langkah-langkah apa sehingga capaian pembelajaran itu terpenuhi. Oke. Monggo mungkin ada yang perlu didiskusikan dari teman-teman. Sudah jelas, okay. Sudah jelas. Okay. Oke. Selanjutnya, asesmen diagnostik non-kognitif ditujukan untuk mengukur aspek psikologi dan kondisi emosional peserta didik. Jadi bukan hanya melulu untuk nilai ini, nilai itu, tidak. Jadi mengukur untuk psikologinya bagaimana, kondisi emosionalnya bagaimana. Non-kognitif. Tahapan pelaksanaan asesmen non-kognitif yang pertama adalah persiapan. Siapkan alat bantu berupa gambar yang mewakili emosi, siapkan pertanyaan panduan, siapkan pertanyaan pemantik. Yang kedua ialah pelaksanaan. Yang pelaksanaan ini meminta siswa mengekspresikan perasaannya selama belajar, serta menjelaskan aktivitasnya. Artinya memberi kebebasan untuk peserta didik bagaimana dia berkreatif untuk belajar, mengembangkan kreativitasnya bagaimana itu. Yang ketiga ialah tindak lanjut. Identifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif dan ajak berdiskusi empat mata. Menentukan tindak lanjut dan mengomunikasikan dengan siswa serta orang tua yang bila diperlukan. Ulangi pelaksanaan asesmen kognitif pada awal pembelajaran. Begitu juga dengan kita ingin mengetahui informasi-informasi tentang, contohnya di sekolah kita ada murid yang nakal, itu bisa dengan asesmen kognitif di awal pembelajaran yang non kognitif. Artinya kita bisa mengetahui informasi kenapa anak ini kok sering terlambat,
kenapa anak ini kok sering tidak masuk, kenapa anak ini kok sering terlambat mengerjakan tugas. Jadi bisa dengan menggunakan asesmen non kognitif. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Jadi itu sangat penting sekali nggih, asesmen diagnosis nggih. Sangat penting nggih. Asesmen diagnosis ini intinya itu kita harus lebih mengenal peserta didik dari latar belakangnya, dari kondisi psikologinya di rumah, bagaimana keadaannya di rumah. Juga kita harus mengenal itu. Ada tambahan mungkin dari Pak Malik? Ya mungkin sudah jelas. Jadi intinya Sudah sangat ya. penting, sangat penting. Ya, sudah jelas. Nggih. Ya mungkin hanya itu yang bisa didiskusikan untuk hari ini ya. Nggih. Kami akhir. Mohon maaf sebelumnya apabila mungkin dari apa yang kami paparkan ada kekurangan, monggo kita diskusikan di lain waktu. Nggih. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.